Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى. Sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh masa-masa tertimpa musibah adalah masa-masa yang berat. Masa-masa yang membutuhkan mental baja dan kesabaran yang luar biasa. Apalagi jika kita sudah berusaha namun belum ada hasil sesuai dengan keinginan kita sampai detik ini. Kadangkala kita pun mulai lelah, lalu muncullah keputusasaan. Namun hendaknya kita belajar dari kisah-kisah para rasul terdahulu bahwa seringkali pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang pada saat di penghujung harapan dan pada saat di persimpangan terakhir. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali pertolongan Allah itu datang di ujung harapan, di persimpangan terakhir. Lihatlah bagaimana dahulu Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah baru datangkan pertolongan ketika kondisi Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Pada saat tidak ada lagi usaha yang bisa dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada saat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabadikannya, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami berfirman kata Allah, "Wahai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim." Lihat pula bagaimana tak kala Allah Jalla wa ala memberikan pertolongannya kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika sudah di ujung kesulitan, sudah mentok karena di depannya adalah Laut Merah dan tidak bisa lagi mundur karena di belakangnya ada Firaun dan bala tentaranya. Barulah laut dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, "Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun." Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan engkau dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya, sedangkan kamu sendiri menyaksikan dengan mata kepalamu sekalian. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Thur. Allah taala tolong beliau ketika beliau berada di tempat yang paling atas, di puncak gunung yang ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam sudah tidak bisa melakukan apapun lagi, yang mana Allah mengabadikannya, "Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka." Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkapmu atau memenjarakanmu ataupun membunuhmu, dan begitu pula mengusirmu, wa yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, mereka membuat tipu daya, dan Allah menggagalkan makar mereka, dan Allah lah sebaik-baik pembalas tipu daya. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, di antara sebab mengapa di dunia ini orang-orang yang sabar itu minoritas, orang-orang yang sabar itu sedikit, karena memang sulit bertahan hingga di ujung harapan dan di persimpangan terakhir. Perjuangan kesabaran itu sangat sulit, beratnya luar biasa, perjuangannya sungguh melelahkan. Namun tawakal kepada Allah Jalla wa'ala ini berat dan merupakan ujian keimanan. Jamaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah, dalam hidup kita ini terkadang atau seringkali kita mendapatkan ujian dan musibah, namun kita merasa belum mendapatkan jalan keluar. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, musibah tersebut belum terangkat dari diri kita. Dalam kondisi seperti ini, hendaknya kita mengingat sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "La yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi jasadihi wa ahlihi wa malihi hatta yalqallaha azza wa jalla wa ma alaihi khati'atun." Ujian dan cobaan, kata Nabi, akan terus menerus menimpa seorang mukmin dan mukminah dalam tubuhnya, dalam keluarganya, dalam hartanya, hingga kelak dia bertemu dengan Allah yang Maha Perkasa dan tidak ada lagi dosa yang tersisa pada dirinya tersebut. Memang ada orang-orang yang Allah berikan permasalahan, berikan ujian sampai meninggal dunia. Tujuannya adalah agar dia mati dalam kondisi tidak membawa dosa ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita mendapatkan musibah dan belum mendapatkan solusi dari jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, kita tetap berbaik sangka kepadanya Jalla wa ala. Kita berbaik sangka bahwa musibah tersebut adalah untuk menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, dan semoga dengannya juga derajat kita terangkat di sisi Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi jamaah rahimakumullah, bukankah orang-orang yang sakit ingin sembuh, yang hidupnya sulit ingin dimudahkan,
maka yakinlah bahwa kemudahan itu akan datang sesuai dengan janjinya Jalla wa'ala. Allah nyatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sesungguhnya, kata Allah, ulangi lagi, sesudah kesulitan itu pasti ada yang namanya kemudahan. Allah janjikan akan datangnya kemudahan tersebut. Namun banyak di antara kita kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang suka sifatnya terburu-buru. Jamaah rahimakumullah, coba kita renungkan kisah Nabi Ya'qub alaihi salam, ayahnya Nabi Yusuf, ketika beliau mendapatkan masalah, mendapatkan ujian dalam bentuk terpisahnya dengan anak yang dia sayangi. Nabi Yusuf alaihissalam selama kurang lebih 30 tahun lamanya, dan selama itu beliau Nabi Ya'qub alaihissalam terus menerus berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama kurang lebih 30 tahun Nabi Ya'qub senantiasa berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidup, lahir, tumbuh, berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun kurang lebih lamanya, dan beliau berada dalam banyak tekanan, banyak sekali kejadian-kejadian yang menyakitkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah diboikot oleh sukunya sendiri, oleh orangnya sendiri, bersama sukunya juga dari Bani Hashim selama 3 tahun lamanya kurang lebih. Hidup dalam penderitaan, bahkan hanya makan dedaunan. Dalam kondisi menderita semacam itu, sahabat yang mulia Khabbab bin Arad radhiyallahu taala anhu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar pada kain burdah di bawah naungan Ka'bah. Khabbab berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala tantasiru lana, ala tad'u Allah lana?" Tidakkah engkau memohonkan pertolongan kepada Allah untuk kami, wahai Rasulullah? Tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk Allah tolong kami ini? Mendengar permintaan sahabatnya tersebut, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengabulkan agar Allah turunkan pertolongannya pada saat itu juga? Jawabannya tidak, jamaah rahimakumullah. Padahal kondisi para sahabat saat itu sudah sangat menderita dan mencekam. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan edukasi berharga kepada para sahabat dan kepada umatnya tentang ujian kehidupan yang dengan menceritakan kondisi umat sebelumnya yang juga mendapatkan ujian yang sangat berat, namun mereka tetap bersabar dan teguh dengan keimanan mereka. Dahulu, kata Nabi SAW, ada seorang beriman, seorang laki yang digali lubang untuknya di tanah, lalu dia dimasukkan, ditanam ke dalamnya, kemudian datangkan gergaji dan diletakkan di atas kepalanya hingga terbelahlah menjadi 2. Tetapi hal itu tidak menghalanginya dari agamanya, tidak menjadikan mereka murtad, mengurangi keimanannya. Dia juga disisir dengan sisir besi yang menembus daging, tulang dan uratnya. Tapi hal itu semua tidak membuat mereka keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, kata Nabi SAW, Allah akan menyempurnakan urusan agama ini hingga seorang pengendara dapat melakukan perjalanan dari Son'a di daerah Yaman ke Hadramaut di daerah Yaman tanpa rasa takut kecuali hanya kepada Allah atau serigala yang mengancam dombanya. Akan tetapi, kata Nabi SAW, walakinnakum tasta'jilun, kalian adalah kaum yang ingin selalu segera melihat kemenangan. Kalian adalah kaum yang selalu ingin segera melihat pertolongan. Itu kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabarlah, jangan tergesa-gesa. Masa penantian itu adalah masa-masa penghapusan dosa dan kesalahan. Namun jamaah rahimakumullah, sabar artinya tentunya bukan menunggu saja, bukan pasif, bukan tidak berusaha. Justru kita harus tetap berjuang dan berusaha semaksimal mungkin. Selain itu, kita perbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, perbaiki hubungan kita kepada Allah, dan yakinlah bahwa pertolongan Allah itu akan datang. Namun sekali lagi, banyak di antara kita yang tergesa-gesa, sebagaimana juga Allah tekankan, wa kanal insanu ajula. Manusia itu di antara sifatnya adalah pengen cepat-cepatan, pengen buru-buruan. Yang sudah berusaha mencari solusi, maka janganlah terburu-buru. Mungkin memang belum selesai dosa-dosa kita untuk dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita berusaha jalani hidup ini, dan lihatlah bagaimana nikmat-nikmat Allah yang lain yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Selalu melihat kondisi orang lain yang lebih berada di bawah kita, yang diuji lebih berat daripada kita, sehingga kita pun dapat menghadapi musibah atau ujian tersebut dengan tidak stres dan depresi. Dan di antara doa Nabi kita yang patut kita amalkan, Nabi SAW yang sering beliau bacakan ketika bermajlis dengan para sahabat, beliau berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, curahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang menghalangi kami untuk bermaksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak.
dan ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami kepada surgamu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya, dan curahkanlah keyakinan kepada kami yang akan meringankan musibah-musibah kami di dunia ini. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna. Jadikanlah kami bisa menikmati pendengaran kami, menikmati penglihatan kami serta kekuatan kami selama kami hidup, dan jadikan itu sebagai warisan dari kami. Maksudnya dia berada dalam kondisi tersebut sampai dia meninggal dunia. Waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, dan jadikanlah pembalasan atas orang-orang yang menzalimi kami, dan tolonglah kami melawan orang-orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan janganlah engkau jadikan musibah kami pada agama kami ya Allah. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina, dan janganlah engkau ya Allah jadikan dunia sebagai ambisi, sebagai impian besar kami serta pengetahuan kami yang tertinggi. Wala tusallid alaina man la yarhamuna, dan janganlah engkau berikan pemimpin, berikan penguasa kepada kami orang-orang yang tak rahim, yang tak sayang kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa awanihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun ittaqullah. Jamaah sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika saat kita mendapatkan musibah dan ujian, kita tetap berjuang dan berikhtiar sampai titik darah penghabisan, selama itu adalah jalan yang halal menurut syariat agama kita. Kita berusaha lakukan apa yang bisa kita lakukan, walaupun secara hitung-hitungan duniawi atau prediksi manusiawi tidak akan mengubah hasil apapun, karena yang menentukan semua itu bukanlah manusia tetapi Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah bagaimana nanti Allah taala menolong kita, Allah yang akan membantu kita dan memberikan keberkahannya kepada kita. Syaratnya saat kita berjuang dan berusaha harus tawakal kepada Allah taala, sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Sesungguhnya seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberikan rezeki, kata Allah, kata Nabi SAW, kama turzaqut tayr, sebagaimana diberikan rezeki kepada seekor burung yang mereka taghdu khimasa wa taruhu bitana, mereka pergi pada pagi hari dalam perutnya yang kosong, yang lapar, dan pulang pada sore hari dalam perutnya yang kenyang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh urusan-urusan kita seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin a'immatal mahdiyyin Abi Bakrin As-Siddiq wa Umar Al-Faruq wa Utsman Dzin-Nurayn wa Abil Hasanain Ali. Wardallahu ma'ani sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bimannika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin, Allahumma a'izal Islam wal muslimin, Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wa ahmi hawzatad din ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqak
واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وأعنه على البر والتقوى وسدده في أقوال وأعمال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للأعمال بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم واجعلهم رأفة على عبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحبا يبلغنا حبك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.